Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Septiana dengan NIM 6012001 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan membuat tugas video tentang konseling dengan pendekatan psikoterapi Islam. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Bagaimana keadaan hari ini, Mbak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Mas, daripada yang sebelumnya. Nah, ya sebelumnya nama mbaknya siapa? Nama saya Mona, Mas. Mbaknya dari mana? Kami dari Sarawakmun. Lumayan jauh juga, Mbak, dari Surabaya ke sini. Iya, lumayan. Sebelumnya mbaknya ada keperluan apa di sini? Saya mau konseling, Mas. Mbaknya tahu tempat konseling ini dari mana, Mbak? Itu ada rekomendasi dari kawan. Kami kan bertanya mau konseling di mana sih yang bagus dan terpercaya. Dikasih taunya di tempat yang di sini. Begitu ya, Mbak. Iya. Apakah ada yang sedang mengganggu pikiran atau perasaan Mbak akhir-akhir ini? Itu, Mas, saya merasa tertekan dengan pekerjaan saya. Saya tidak mampu menghadapi tekanan yang ada. Oh, saya memahami perasaan Mbak. Dalam psikoterapi Islam, kita dapat mengambil pendekatan yang menggunakan solusi dari segi spiritual dan psikologis. Bagaimana Mbak menghadapi tekanan di tempat kerjaan sehari-hari, Mbak? Saya merasa cenderung itu, Mas, bersalah ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi saya. Bersalah adalah perasaan yang wajar, Mbak. Tapi penting untuk diingat bahwa setiap usaha yang Mbak lakukan adalah bentuk ibadah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berusaha sebaik mungkin sambil percaya bahwa hasil akhirnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tekanan yang Mbak hadapi tersebut? Saya tidak yakin. Saya merasa terjebak dalam siklus kekhawatiran dan ketakutan akan kegagalan, Mas. Mari kita coba untuk merenungkan bersama ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan tentang tawakal dan ketabahan. Apakah Mbak ingin mencoba menetapkan waktu untuk berdoa dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari rutinitas harian kita, Mbak? Ya, saya pikir itu bisa membantu. Saya juga merasa sulit untuk menjaga hubungan dengan keluarga saya. Kami sering kali berbeda pendapat dan ini membuat saya merasa frustasi, Mas. Hubungan keluarga memahami bisa menjadi tantangan. Dalam Islam, keluarga diberikan nilai yang sangat tinggi dan kita diajarkan untuk bersikap sabar dan pengertian. Bagaimana komunikasi Mbak dengan keluarga? Apakah ada hal yang konkret yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW dalam menjaga hubungan keluarga? Saya merasa sulit, Mas, untuk mengungkapkan perasaan saya tanpa membuat situasi semakin tegang. Mari kita coba untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih baik dan belajar dari teladan Nabi Muhammad SAW dalam mengenai konflik dan menciptakan kedamaian di antara anggota keluarga. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hubungan ini? Saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Saya rasa saya harus mulai dengan memperbaiki hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, Mas. Itu adalah langkah yang bijak. Mari kita jelajahi cara-cara untuk memperkuat hubungan spiritual.
Mbak dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya akan membantu memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar Mbak. Selain itu, bagaimana dengan masalah keuangan yang Mbak sebutkan sebelumnya? Saya merasa sangat tertekan dengan keuangan saya belakangan ini, Mas. Saya merasa sulit untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada dan ada banyak tanggungan yang harus saya pikirkan. Mengelola keuangan dengan bijak adalah aspek penting dari kehidupan yang seimbang dalam Islam. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat membantu mengurangi stres terkait keuangan. Bagaimana kita bisa menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam merencanakan keuangan, Mbak? Saya tidak yakin dari mana saya harus memulai. Saya merasa seperti saya sudah mencoba segalanya, Mas, dan itu gagal. Mari kita evaluasi bersama, Mbak, mengeluarkan dan mencari cara untuk mengatur keuangan Mbak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Mungkin ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil untuk mengelola tanggungan keuangan Mbak dengan lebih efektif. Terima kasih, Mas, atas bantuan dan nasihat dari Mas. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Mas. Ya, sama-sama. Semoga Allah memberkati usaha Mbak dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang Mbak ambil. Jangan ragu untuk kembali jika Mbak membutuhkan dukungan lebih lanjut. Ya, Mas, makasih. Sama-sama. Baiklah, itu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling dengan pendekatan psikoterapi Islam, yaitu menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam proses terapi untuk membantu individu mencapai kesehatan mental dan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini sangat bermanfaat bagi individu yang memiliki latar belakang keagamaan Islam karena memberikan mereka cara yang sesuai dengan keyakinan mereka untuk mengatasi masalah psikologis dan emosional. Mungkin hanya dapat itu yang bisa saya buat contoh konseling dengan pendekatan psikoterapi Islam. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.